Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kita lanjutkan ke informasi Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat produk domestik bruto PDB Indonesia pada triwulan 1 di tahun ini tumbuh 4,87% secara tahunan. Realisasi tersebut menandakan perlambatan jika kita bandingkan dengan triwulan 4 tahun 2024 yang mana ekonomi Indonesia terkontraksi 0,9%, maksud kami 0,98% secara Q2Q. Yang menjadi pertanyaan, apakah angka tersebut sekedar tren musiman atau justru menggambarkan tekanan ekonomi? Dan untuk membahasnya kami sudah tersambung via Zoom dengan Bima Yudhistira selaku Direktur Eksekutif dari Selios. Mas Bima, selamat pagi. Kita sudah melihat data dari BPS kalau untuk kuartal 1 di tahun 2025 realisasinya 4,87%. Tadi kalau kita juga melihat pernyataan dari pemerintah, ini salah satu pemicu turunnya ini terkait dengan tidak ada belanja pemilu seperti tahun lalu. Kemudian kalau kita mengutip dari BPS ini juga melihat konsumsi rumah tangga pada kuartal 1 menurun. Ini sekedar tren atau memang ini lebih dari itu? Sebenarnya sebelum adanya efisiensi belanja pemerintah, tahun 2024 itu gejala adanya daya beli masyarakat yang melemah ya, karena konsumsi rumah tangga porsinya paling besar terhadap ekonomi. Itu udah terlihat. Jadi deflasi berturut-turut selama 2024. Kemudian pada waktu kuartal pertama 2025 itu ada momen Ramadan, Lebaran, mudik. Itu inflasi di bulan Maretnya kecil sekali, cuma 1%. Pak Presiden kemudian membanggakan bahwa inflasi yang rendah ini menjadi sebuah kesuksesan, keberhasilan. Tapi sebenarnya inflasi yang rendah itu bisa dibaca yang beli barangnya berkurang. Karena uang beredar pada saat Ramadan Lebaran turun. Orang yang mudik pada saat Lebaran itu turun. PHK angkanya juga tinggi. Iya. Ini mengkonklusikan bahwa menyimpulkan adanya tekanan ekonomi di luar dari efisiensi belanja. Jadi efisiensi belanja ini memperburuk situasi. Ada sektor industri manufaktur, kalau dilihat dari data PHK yang disampaikan ya oleh Menteri Tenaga Kerja, itu basis-basis industri kita, itu yang PHK-nya tinggi. Jawa Tengah itu seharusnya menjadi basis industri baru. Ada Kendal, Batang, Brebes di Jawa Tengah. Kawasan industrinya sudah tersedia di sana. Kan harusnya merekrut lebih banyak tenaga kerja. Tapi yang terjadi justru ada PHK. Nah ini ada apa nih di sektor industri pengolahan? Dan data lainnya itu adalah impor bahan baku. Jadi pada bulan Maret 2025 itu impor bahan baku itu minus dibandingkan Februari. Dibandingkan tahun lalu Januari sampai Maret itu tumbuhnya cuma 2%. Jadi kalau impor bahan bakunya turun, maka ini sebenarnya menjadi gejala adanya perlambatan di sektor industri pengolahan. Jadi industri pengolahan membacanya bisa jadi ke depan yang beli berkurang, ekonomi trennya semakin menurun, melemah. Jadi mereka juga akan mengurangi pembelian bahan baku sekarang. Itu tanda-tanda yang bisa dibaca bahwa kalau ini terjadi dan kuartal ke kuartal itu negatifnya tinggi, nanti kuartal kedua kita bisa masuk yang namanya resesi teknikal. Artinya Resesi apa? Artinya teknikal dua ini kuartal. artinya Ya, apa, Mas Bima? secara sederhana adalah resesi teknikal itu 2 kuartal atau lebih pertumbuhan ekonominya mengalami tekanan. Jadi ada yang mengalami perlambatan atau kalau misalkan Q2Q-nya masih negatif, ya kita berarti masuk zona resesi di kuartal kedua, PHK-nya semakin banyak. Oke, kita tadi sudah melihat dari Mas Bima sudah menyoroti sejumlah data yang sudah bisa menjadi alarm bagi pemerintah. Yang satu kita akan soroti terkait dengan konsumsi rumah tangga yang tumbuhnya 4,89%. Ini lebih rendah dibandingkan triwulan 1 tahun 2024 tercatat 4,91%. Dan untuk triwulan sebelumnya di 4,98%. Ini artinya perlu diwaspadai oleh pemerintah melihat konsumsi rumah tangga yang terus menunjukkan tren penurunan. Iya, jadi pemerintah jangan salah membaca bahwa inflasi yang rendah sebuah keberhasilan. Dicek dulu. Itu inflasi yang rendah memang karena konsumsi rumah tangganya melambat. Kemudian orang sekarang sudah makan tabungan. Buktinya apa? Porsi simpanan perorangan itu terus mengalami penurunan. Konsisten dia turun. Jadi tabungan di masyarakat itu berkurang. Dan sementara yang menengah ke atas mereka masuk ke aset-aset yang lebih aman. Jadi karena khawatir adanya resesi global, adanya perlambatan ekonomi,
Mereka mindahkan deposito berjangkanya kepada emas batangan misalnya. Tapi itu adalah sinyal yang pemerintah nggak boleh sepelekan, bahwa konsumsi rumah tangga yang melambat di tengah Indonesia sedang bonus demografi, sedang usia produktifnya tinggi, berarti ada something wrong, berarti ada sesuatu masalah di sana yang harus segera diatasi. Jadi stimulus untuk konsumsi rumah tangga ini berhenti pada Januari Februari melalui Baik. diskon tarif listrik 50%. Kenapa nggak dilanjutkan sampai akhir tahun? Kemudian bantuan sosial sekarang nggak bisa lagi hanya ke orang miskin. Miskinnya versi BPS. Miskin versi Bank Dunia itu 171 juta orang Indonesia masuk kategori miskin. Jadi artinya kalau pemerintah ingin mendorong daya beli masyarakat, yang kelas menengah ini harus dapat bantuan sosial juga. Baik. Harus dapat jaring pengaman sosial. Itu belum ada sampai sekarang. Itu belum ada sama sekali. Sedangkan target untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia dari pemerintah di tahun 2025 adalah 5,2%. Kira-kira akan tercapai nggak dengan segala kondisi yang kita hadapi di kuartal 1 tahun ini? Proyeksi di 2025 pertumbuhan ekonomi akan berkisar 4,7 sampai dengan 4,9%. Kita berharap memang belanja pemerintah semakin cair di kuartal kedua, kemudian manfaatkan momen Natal tahun baru di akhir tahun nanti. Tapi mengisi itu, yang menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi lagi adalah nggak boleh terjebak pada sektor industri ekstraktif. Karena harga komoditas sedang tidak berpihak ke Indonesia. Dan temukan motor pertumbuhan ekonomi baru. Kalau Danantara mau dijadikan sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru, maka proyek Danantara yang pertama, ini kan belum ada list proyeknya. Yang pertama itu harus menyasar pada sektor padat karya, bukan sektor padat modal. Itu kuncinya. Kalau Danantara mau dijadikan sebagai cerita pengungkit pertumbuhan ekonomi. Dan komunikasi juga harus clear kepada pelaku usaha. Apa sih yang pemerintah sebenarnya sedang tuju sekarang? Dan program pemerintah ini jangan sampai menggantikan posisi dari petani, pelaku usaha kecil. Jadi seperti misalnya Koperasi Merah Putih, silahkan saja bikin Koperasi Merah Putih. Tapi program-program Koperasi Merah Putih itu jangan menggantikan apotek yang dikelola oleh UMKM. Kemudian pelaku usaha yang sudah ada di desa-desa itu kemudian digantikan dengan Koperasi Merah Putih. Jadi bikin program-program yang menciptakan lapangan kerja bukan mensubstitusi lapangan pekerjaan yang sudah ada. Nah ini yang paling penting. Kemudian evaluasi itu semua. Makan bergizi gratis, food estate, lumbung pangan. Ini ada efeknya nggak ke penciptaan lapangan kerja? Atau justru efeknya belum optimal di sebelah mana yang menjadi permasalahan? Nah ini saya kira timing yang pas. Dan tentunya yang paling penting adalah penunjukan orang-orangnya. Karena dalam situasi ekonomi seperti sekarang nggak bisa pakai resep-resep sebelumnya ya yang sudah ada. Harus ada resep ekonomi yang baru. Baik, Mas Bima, karena waktu kita singkat, saya punya pertanyaan terakhir. Sebetulnya kondisi ekonomi domestik kita secara fundamental baik-baik saja atau tidak sih, Mas? Saya kira sekarang indikatornya karena mengarah pada resesi teknikal, ini harus menjadi perhatian bahwa situasi ekonomi harus diakui sedang dalam kondisi yang cukup berat dan perlu obat segera bagi perekonomian. Dan obat itu bukan berarti hanya remedi ya, misalnya Satgas PHK, tapi ada upaya preventif mencegah industri yang ada sekarang itu tidak melakukan efisiensi secara terus-menerus. Oke, baik. Terima kasih Mas Bima Yudhistira selaku Direktur Eksekutif Selio sudah bergabung bersama kami di program Zona Bisnis Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.